Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas analisis pola pembelian pada data transaksi minimarket menggunakan algoritma FP Growth dengan pendekatan CRISP-DM. Penelitian ini dikerjakan oleh kelompok 4 yang terdiri dari Hazim, kemudian Muhammad Ihsan Asari, kemudian ada Herlambang Wilendra dan saya sendiri, Hanif Mutas Nur Afif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi minimarket yang memiliki data transaksi sangat besar, namun seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal dari data tersebut kita bisa menggali pola pembelian konsumen dengan memanfaatkan data mining, khususnya association rule mining. Kita dapat mengetahui produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola pembelian konsumen, menghasilkan association rules dari data transaksi, serta menerapkan algoritma FP Growth dengan pendekatan CRISP-DM agar proses analisisnya lebih terstruktur. Data mining sendiri adalah progres untuk menemukan pola atau informasi penting dari data dalam jumlah yang besar. Sedangkan association association rule digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen dalam membeli beberapa produk secara bersamaan. Parameter utama yang digunakan dalam association rule ini adalah support and confidence. Algoritma FP Growth dipilih karena lebih efisien dan tidak perlu membangkitkan kandidat item set seperti a priori. Sementara itu, CRISP-DM digunakan sebagai pendekatan karena memiliki tahapan yang jelas, mulai dari business understanding sampai deployment. Dataset yang digunakan berupa data transaksi minimarket dengan format binary, yaitu 0 dan 1. Satu baris mempresentasikan satu transaksi, dan satu kolom mempresentasikan satu produk. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Rapid Miner Studio. Alur prosesnya dimulai dari retrieve untuk mengambil data. Kemudian FP Growth untuk mencari frequent item set dan create association rules untuk membentuk aturan if then berdasarkan nilai support dan confidence. Pada tahapan modeling, nilai minimum support ditentukan terlebih dahulu. Kemudian FP Growth membangun FP3 dari data transaksi dan menghasilkan frequent item set yang memenuhi nilai support tersebut. Setelah frequent item set diperoleh, tahap selanjutnya adalah menentukan minimum confidence. Dari sini dihasilkan aturan if then yang relevan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil terbaik menunjukkan bahwa produk-produk kesehatan seperti bayam, minuman bervitamin, dan madu sering dibeli bersamaan dengan susu yogurt, lah itu pokoknya, dan air mineral. Nilai support dan confidence yang tinggi menunjukkan bahwa kombinasi produk ini memiliki keterkaitan yang kuat. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak minimarket untuk strategis bisnis seperti promo bundling produk, penataan rak yang lebih efektif, strategi pemasaran, hingga sistem rekomendasi produk.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma FP Growth efektif dalam menemukan pola pembelian. Rapid Miner mempermudah proses implementasi dan pendekatan kris DM, membuat alur analisis menjadi lebih terstruktur. Dengan demikian, data transaksi minimarket dapat memberikan nilai tambah bagi pengambilan keputusan bisnis. Dan sekian PPT-nya. Saya akan lanjut ke alur proses yang kami gunakan di Rapid Miner. Pertama, operator aktif dataset transaksi minimarket berfungsi ini Ratif dataset transaksi minimarket ini berfungsi untuk mengambil dataset dari lokal repository. Dataset ini sudah dalam bentuk transaksi dengan format binary. Setelah itu, data langsung diproses menggunakan operator FP Growth. Pada tahap ini, kami menentukan nilai minimum support, yang mana di sini nilai minimum supportnya 0,2 atau 0,2. Lalu sistem membangun FP3 untuk menemukan frequent item set tanpa perlu membangkitkan kandidat item set. Hasil dari FP Growth kemudian diteruskan ke operator Create Association Rules yang berfungsi untuk membentuk aturan if then berdasarkan nilai confidence yang telah ditentukan. Setelah itu kita running. Nah, setelah proses itu dijalankan atau setelah running, kita masuk ke bagian result dan melihat tabel association rules. Di tabel ini terdapat beberapa kolom utama yaitu premise, ya, kemudian ada conclusion, kemudian ada support, dan kemudian ada confidence. Premise menunjukkan produk awal, sedangkan conclusion itu menunjuk produk yang cenderung dibeli bersamaan. Ya, sebagai contoh, pada aturan minuman bervitamin seperti ini, susu yogurt, air mineral, nilai supportnya itu sekitar 0,6 dan confidence-nya itu sekitar 0,7. Artinya, sekitar 70% transaksi mengandung kombinasi produk tersebut dan 71% konsumen yang membeli minuman bervitamin juga membeli susu, yogurt, dan air mineral. Di sini, jika kita lihat dari beberapa aturan teratas, pola yang dari sini dari graf, nah pola yang muncul cukup konsisten, yaitu produk yang kelihatan itu seperti sayuran, kemudian ada madu, kemudian ada salad, gandum, ya, yaitu produk-produk yang memiliki kandungan kesehatan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut adalah sebagai produk pelengkap utama dalam transaksi konsumen. Nah, pada grafik yang kita lihat saat ini, itu hubungannya semakin padat. Semakin padat hubungan antar node satu sama lain, maka semakin kuat keterkaitan pola pembelian yang terbentuk. Visualisasi ini memudahkan kita untuk melihat kelompok produk yang sering muncul bersama
tanpa harus membaca satu persatu di tabel. Dengan demo ini, dapat dilihat bahwa algoritma efek growth yang diimplementasikan menggunakan rapid manner mampu menghasilkan association rules yang relevan dan mudah dianalisis, baik secara tabel maupun secara visual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.